membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan yang kamu orang buat dan kamu orang terapkan sehari-hari. Kesepakatan itu kamu orang buat dan kamu orang tanda tangani. Sticky note sudah ibu bagikan. Silakan kesepakatan yang kamu orang ingin buat tulis di sini, oke? Dan ditempel di depan serta kalian tanda tangani, ya. Silakan buat kesepakatan di kertas masing-masing. Oke, anak-anak, sudah kalian tulis kesepakatannya? Sudah. Oke, silakan tempelkan di depan. Ayo mulai dari depan dulu. Kesepakatan ini kalian buat dan ditandatangani oleh kalian dan akan ditempel di depan. Dan setiap hari kesepakatan itu kalian disiplin menerapkan. Paham? Silakan lanjutkan. Silakan lanjutkan, Atiana. Oke, silakan lanjutkan. Oke, nak, kesepakatan telah kalian buat dan kalian tempelkan di depan. Sekarang silahkan kalian menandatangani kesepakatan yang telah kalian buat. Silakan. Silakan. Silakan, nak. Ya. Baiklah, anak-anak, kesepakatan yang telah kalian buat dan kalian tanda tangani, kita kelompokkan jadi satu ya, satu jenis. Misalnya datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu, mana yang sama kita gabungkan jadi satu ya. Memakai pakaian rapi. Nah, sama kan, ini kita gabungkan jadi satu. Tepat waktu masuk kelas, berarti dia disiplin waktu ya, kita jadikan satu ya. Tidak berjalan-jalan ketika jam pelajaran. Nah, anak-anak, kesepakatan yang telah kalian sepakati dan kalian tanda tangan ini diharapkan ini bisa disiplin dalam menerapkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Paham? Dan ini akan berdampak baik pada kehidupan kamu orang meskipun kalian tidak berada di lingkungan sekolah. Lingkungan di rumah bisa mempengaruhinya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya kawan-kawan sekalian. Mohon bantuannya, saya akan menyampaikan materi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman positif. Ya, penerapan pengalaman budaya positif. Di mana materi pertama akan saya sampaikan. Oke, sebelumnya perkenalkan saya dari Sabuka, CGP angkatan 11 dari SMP Negeri 4 Abu Barat. Kemudian saya bersama rekan saya Rina Sulit sama-sama dari SMP Negeri 4 Abu Barat. Yang pertama, budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang diterapkan di sekolah, di mana budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi bumi yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Di sekolah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif
di sekolah, di mana budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif yang memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan sesuai dengan posisi kontrol seorang guru dalam membuat keyakinan sekolah dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Baik, ini ada konsep inti budaya positif. Ada berapa? Yang pertama yaitu perubahan paradigma pelajar, kemudian disiplin positif, lalu yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, kemudian yang keenam ada posisi kontrol guru, kemudian ada keyakinan kelas, dan terakhir atau yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Oke, ini dia pembelajaran paradigma baru. Di sini ada bakat, tapi sebelum saya menjelaskan di bakat ada di situ. Pembelajaran paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran paradigma baru memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lalu untuk pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, di mana yang sudah kita ketahui bersama bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu kebinekaan global, ya. Kemudian sudah dari dulu kita itu selalu bergotong royong sama seperti kita sekarang ini bergotong royong. Kalau bahasa sekarang itu berkolaborasi, ya. Kemudian ada kreatif, ya, kreatif. Siswa kita dituntut untuk kreatif. Kemudian bernalar kritis. Siswa kita dituntut untuk bernalar kritis. Kemudian siswa harus mandiri. Yang selama ini siswa itu harus terbimbing, ini harus lebih mandiri. Kemudian, selesai sudah 6. Lanjut dulu. Ya, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita mengontrol murid, selalu mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita sering mengkritik siswa bahwa siswa ini seperti ini, dengan harapan mental siswa itu kuat, ternyata tidak seperti itu. Kemudian ilusi tentang bahwa orang dewasa berhak memaksa. Oke, ini cara mengubah paradigma stimulus respon dan pendekatan teori, di mana sudah ada tabel tentang stimulus respon lawan teori kontrol dalam pandangan tentang dunia. Dan ditampil bahwa stimulus respon tentang dunia itu realita atau kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol tentang dunia adalah kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kebutuhan kita itu tidak sama. Ya, mungkin ada yang sama, tapi mereka itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Walaupun kadang-kadang ada yang pemikirannya sama, tapi mayoritas itu pasti berbeda. Lalu tentang respon tentang dunia, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita
Tapi seharusnya itu kita harus berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau bisa kita menyamakan persepsi tentang dunia, bukan memaksakan tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seharusnya semua perilaku memiliki tujuan. Tidak semua perilaku buruk itu merupakan suatu kesalahan. Bisa juga sebagai pembelaan buat ibu ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya diri kita sendirilah yang mengontrol hidup kita. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa. Cuman kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Lebih tepatnya itu kita berkolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti yang kita lakukan sekarang ini kita berkolaborasi. Kemudian terakhir, model berpikir menang atau kalah. Yang benar adalah kita berpikir untuk menang dan menang. Oke, berikutnya penerapan disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan disiplin dari dalam diri, atau lebih tepatnya dalam diri anak, tanpa hukuman dan hadiah. Tidak ada punishment reward, yang bahasa Inggrisnya punishment and reward gitu ya. Kemudian disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Kemudian pendekatan disiplin positif ini bukan tentang anak secara langsung, tetapi lebih menekankan bagaimana orang dewasa atau bagaimana kita sebagai guru memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau siswa kita. Ya, jadi ini yang ditiru oleh anak. Kemudian pendekatan positif itu menitik beratkan kepada pendekatan tanpa kekerasan. Ya, sikap yang memotivasi, kemudian merefleksikan kesalahan, saling menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Oke, sini ada juga tentang disiplin positif. Yang pertama, disiplin positif merupakan suatu cara pendekatan disiplin yang mengajarkan anak atau peserta didik bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif lebih diarahkan ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam tindakan melakukan suatu tindakan. Kemudian yang ketiga, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat dari paksaan. Jadi disiplin ini tujuannya untuk siswa sadar tanpa suatu paksaan. Ya, kenapa sempat aja? Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan juga besar. Ini secara umum kita bahas bahwa nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, lintas bangsa, lintas suku, agama maupun semua latar belakang. Ya, gimana? Tadi sudah kita jelaskan ada 6 tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian ada menurut IPO Primary English Program, sikap murid itu harus ada toleransi, kemudian rasa hormat, memiliki rasa integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kemudian kreativitas, mampu bekerja sama, percaya diri dan memiliki komitmen.
Ya, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama, manusia memiliki sifat untuk bertahan hidup. Kemudian rasa kasih sayang, manusia membutuhkan rasa kasih sayang. Kemudian manusia memiliki rasa kebebasan, ya, bebas. Kemudian kesenangan. Kemudian manusia itu suka berpuasa. Sebelumnya terus makanan, pakaian dan tempat tinggal untuk Bapak Ibu termasuk yang mana? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan dari 5 posisi, 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, Bapak Ibu, bertahan hidup. Oke, makanan, pakaian, tempat itu termasuk bertahan hidup. Cuma sampai gue ya, diterima itu bukan saya, Bapak Ibu ya. Nah, diterima di suatu komunitas, di lingkungan masyarakat, itu termasuk rasa kasih sayang. Kemudian keinginan untuk dianggap atau diakui itu termasuk kebebasan. Ya, Bapak Ibu gitu ya. Kemudian mandiri atau mencoba hal baru itu lebih ke penguasaan ya nih ya. Itu Bapak Ibu. Nomor 4 masuk yang mana? Apakah masuk kesenangan atau penguasaan? Penguasaan. Berarti yang kelima, nomornya salah Bapak Ibu ya. Jadi bermain humor itu termasuk dalam kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Yang ada 2, yaitu motivasi intrinsik, di mana motivasi yang timbul dari dalam diri individu tanpa paksaan dari orang lain. Ini berdasarkan dari kemauan diri sendiri. Kemudian ada motivasi instinktif. Ya, ini merupakan pengaruh dari luar karena adanya ajakan, suruhan, perintah atau paksaan dari orang lain. Nah, ini ada tiga tentang motivasi perilaku. Di mana saat guru memahami 3 motivasi perilaku, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Kemudian yang kedua, jika murid memiliki motivasi, maka perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau untuk mendapatkan imbalan, ya, maka itu berasal dari eksternal, dari luar karena ingin mengharapkan suatu imbalan. Kemudian pada dasarnya guru akan berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam penerapan motivasi perilaku, sebisa mungkin kita hindari hukuman dan pemberian penghargaan, ya, agar motivasi itu dapat meminimalisir atau menekan pengaruh luar atau sikap-sikap eksternal. Oke, ini tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, tentang hukuman itu tidak terencana atau tidak tiba-tiba. Ya, kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi, kemudian bersifat satu arah. Jadi hukuman itu bersifat satu arah. Misalnya saya menghukum siswa karena terlambat, itu bersifat satu arah. Karena saya yang menghukum. Oke. Yang kedua, konsekuensi akibat ya. Akibatnya yaitu murid dibuat tidak nyaman, dan terus guru selalu bersepakat melakukan murid. Kemudian ada yang namanya restitusi. Restitusi itu pertama kita proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaborasi yang mengajar murid untuk mencari solusi sendiri. Oke, ini ada 5 unsur kontrol dalam unsur positif. Yang pertama, guru sebagai pengukur. Kemudian guru sebagai orang yang
membuat rasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman. Kemudian keempat, guru sebagai pemantau. Dan kelima, guru sebagai manajer. Ya Bapak Ibu ya. Untuk periksaan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya Bu Rina. Silakan Bu Rina, mohon saya persilakan. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu sebentar? Oke, untuk menumbuhkan semangat belajar kita lagi, kita mulai ice breaking kita sebentar. Oke, Bapak Ibu, sudah siap? Bapak Ibu hanya mengikuti apa kata saya, apa yang saya katakan. Oke? Oke, siap? Ikuti apa yang saya katakan. Pegang kepala. Oh, ternyata masih ada Bapak Ibu yang belum konsentrasi atau belum fokus. Kita ulang sekali lagi, oke? Pegang kaki. Fokus. Masih saja ada guru yang belum fokus sebenarnya. Kita ulang sekali lagi ya. Oke? Pegang mata. Oh, masih saja. Bapak Ibu ini masih belum semangat. Oke, kita ulang sekali ya. Once again, oke? Oke, once again, oke? Semangat ya. Kita tetap fokus. Kita lanjutkan materi penting kita hari ini, oke? Ikuti apa yang saya lakukan, yang saya katakan, oke? Pegang kaki. Oke, sudah fokus semua. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, semuanya sudah fokus, sudah semangat. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Oke, di sini terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Pertama saya memperkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Rina, JGP angkatan 11. Kebetulan saya mengajar di SMP 4 Ambon Barat. Oke, di sini saya akan berbagi praktik lain tentang budaya positif, yaitu tentang tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Oke, yang pertama itu guru sebagai penghukum, yang kedua guru itu sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai penantau, yang kelima itu guru posisi sebagai kontrol manager. Oke Bapak Ibu, tidak asing bagi kita ya tentang 5 posisi kontrol yang ada di depan. Tapi tidak munafik kalau kita sekarang itu masih sering menggunakan, termasuk saya sendiri Bapak Ibu, masih menggunakan posisi penghukum. Bagaimana tidak Ibu ya? Kalau kita melihat anak itu yang sudah mengatur emosi kita, pasti kita sudah tidak sengaja atau di luar dari kita mengabdi, ada kita membentak. Itu sebenarnya salah Bapak Ibu. Itu mematikan karakter anak, mematikan semangat anak didik kita untuk belajar. Sehingga akan hasilnya akan mengakibatkan anak itu memiliki rasa dendam, dendam. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Kadang kita memberi ceramah kalau anak kita salah, kita menceramahi. Kadang juga hal yang negatif, anak kita pengen menguatkan apa yang mereka suka ya. Sehingga kita itu salah posisikan posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Sampai seorang pemimpin bisa menggunakan semua disiplin maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi pemimpin senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih mendekatkan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menetapkan posisi atau berkata, ini kalian kita sebagai guru itu berkata, pasti aturan saya atau awas loh, kamu gak ibu kasih nilai atau ibu kasih nilai nol. Itu sering kali keluar dari mulut kita Bapak Ibu ya. Yang kedua, kita
Oke, ngomong itu menggunakan nada suara tinggi. Kalau nada anak kita kaget, tahu apa ya? Kita kan tidak tahu lagu anak kita. Biasanya langsung susah, ya enggak kan? Bahasa tubuh atau itu sering melontok pada anak kan? Dan jari-jari kita sengaja duduk dan aktif. Itu kadang-kadang membuat hati semangat anak kita dan ya belajar. Tapi kita katakan terlambat lagi, pasti terlambat lagi kamu Nina. Selalu datang terlambat. Kapan sih kamu ini bisa datang terlambat? Tanyakan kepada diri kita. Perlu menanyakan kepada diri kita Bapak Ibu. Bagaimana rasa murid ya Bapak Ibu? Bila guru itu berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Apa sih yo? Anak muridnya dia merasa seperti itu. Kita murid malah dan mendendam atau bersifat agresif. Kadang kita keluhan kalau yang anak sudah sekolah rumah apa sih kalau kita rumah kadang-kadang dia orang susah untuk mengontrol emosi. Itu kadang-kadang sering terjadi antara guru dan siswa. Oke, bisa jadi. Oke, kita lanjutkan ini buat rasa bersalah. Saya kecewa dengan perbuatan Nak. Kadang anak murid kita itu atas nama dong ya. Kalau kita Nak, oke gitu lagi sih Nak. Dia merasa saya salah, yang buat kesalahan, yang membahas tentang hal menurut saya. Membuat rasa bersalah itu pada posisi ini. Biasanya guru akan bersuara begitu, ya kan? Kadang kita itu memikir ya, atau sudah mengkoreksi, kita sudah berbicara, kita sudah berbicara, tapi kita tidak mengkoreksi apa bahasa kita terhadap siswa kita. Membuat rasa bersalah akan menggunakan kemungkinan yang membuat orang lain tidak merasa nyaman. Berharga janganlah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Buat merasa bersalah menggunakan nada muras atau tengah yang halus atau sedih. Biasanya menggunakan bahasa tubuh itu merapat pada anak, ya mendekati anak. Terus biasanya kita posisi kontrol sebagai membuat rasa bersalah. Oke, kita lihat contohnya dalam kata-kata. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa sih ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa dengan Adi. Itulah kata-kata membuat rasa bersalah. Bagaimana perasaan murid-murid seperti ini? Oke, lanjut. Alhasilnya, murid akan merasa bersalah. Ya kan? Bersalah telah mengecewakan ibu gurunya atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Oke, kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena menurut kita sebagai guru itu sudah luput betul ya Bapak Ibu, sudah benarlah persepsi kita. Ternyata itu salah. Nah, ini posisi kontrol sebagai teman. Ayo dong demi bapak ibu gurumu. Oke, lanjut. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya kan? Namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Ayo anak-anak, kita mengerjakan tugas ini ya anak-anak. Itu anak-anak itu akan berakibat itu apa sih ketergantungan dengan gurunya. Oke? Posisi teman guru bisa negatif atau positif. Positif ini di sini berupaya hubungan baik antara guru dan murid. Posisi guru di posisi sebagai teman ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi siswa kita tadi ya Bapak Ibu. Contoh percakapannya, ayo bantulah demi bapak, ayolah nak, apa semangat ikut belajarnya demi ibu. Ayolah nak, semangat ikut belajarnya biar kita cepat pulang. Seperti itu kan? Oke, ayo tidak bantuan bapak selama ini. Ayo, tidak ingatkah kalian dengan bantuan bapak ibu? Sibuk. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu kan kadang hasilnya membuat anak-anak kita itu ketergantungan tadi bapak ibu. Oke, teman biasanya dengan suara nada ramah, akrab, bercanda, ya
kenapa kamu ini terlambat lagi nak? Ya kan? Sambil tertawa ringan. Ya setelah kita memposisikan diri kita sebagai teman, ya kan? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk ke sana. Nanti ibu bantu lagi kalau kamu memiliki kesusahan dalam memahami materi ini. Nah, sambil kita itu senyum-senyum sama anak kita, ya, bagaimana kita memposisikan sebagai teman. Bagaimana perasaan murid kita dengan kita berposisi sebagai teman. Itu hal negatifnya dari posisi teman ini. Bila suatu saat guru itu tidak membantu, tidak ada di samping mereka, murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid akan bertindak untuk guru tertentu. Misalnya ya, Ibu Lisma itu akrab betul dengan anak murid. Jadi anak murid itu hanya dekat dengan Ibu Lisma. Tetapi contohnya kalau Ibu Iren galak loh, hukum. Jadi akan takut kan untuk dekat Ibu Iren. Nah, inilah hal negatifnya. Akan memiliki kelompok-kelompok. Oh ya, saya suka dengan ini aja. Saya nggak suka loh dengan Ibu Iren ini. Seperti itu. Dan tidak guru yang lainnya, murid akan bergantung pada guru tersebut. Oke, next. Hasilnya, posisi mentor sebagai teman itu, murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi ketergantungan dengan guru tersebut. Oke, bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Contoh Pak Dedi ya, dekat sekali dengan siswa laki-laki terutama. Siswa laki-laki biasanya sering buat kan, selalu mengandalkan Pak Dedi bantu dong. Tenang aja Pak Dedi dekat dengan guru BK-nya, jadi tidak masalah. Saya memiliki masalah ya kan. Pak Dedi dekat dengan bapak saya loh, kepala desa. Nah, itulah ketergantungan tadi Bapak Ibu. Oke? Bila ada masalah itu tadi ya Bapak Ibu, akibat lain dari posisi teman itu, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila menyuruh yang menyuruh itu guru tersebut, ya kan? Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lain. Oke, next. Ini posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, contohnya balik lagi Pak Dedi. Jika kamu tidak mengerjakan tugas, maka tidak akan pernah mendapatkan nilai loh. Ini posisi pemantau atau pengingat anak-anak kita. Jangan kamu nakal-nakal, Ibu kasih poin loh. Karena kita seperti itu kan Bapak Ibu, untuk memantau anak-anak dia tidak melakukan kesalahan. Next. Memantau seperti mengawasi. Ya kan, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi. Jadi kita bertanggung jawab pada anak didik kita. Kita mengawasi apa perilaku anak didik kita. Contohnya, kalau saya tidak olahraga, saya memantau anak saya sedang berolahraga. Itu kan sesuai dengan bidang-bidang kita. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat, ya balik lagi pada ini yang tadi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Kita memposisikan diri sebagai pemantau. Sebagai seorang menjalankan posisi sebagai pemantau, pertanyaan yang sering diajukan seorang pemantau itu seperti ini Bapak Ibu ya. Peraturannya apa? Kenapa datang terlambat lagi? Kan peraturannya nggak boleh pakai sepatu warna lain selain kita. Ya kan? Seperti itu kan Bapak Ibu? Ya kan? Apa yang telah kamu lakukan? Kan perjanjian kelas kan tidak seperti itu loh nak. Sanksi apa? Konsekuensi apa? Kita kemarin kan sudah bikin kesepakatannya. Lalu konsekuensi apa yang kita dapatkan apabila kita tidak mematuhi peraturan? Nah, itu adalah salah satu atau percakapan atau kata ya, kalimat yang sering keluar itu sebagai posisi kontrol pemantau. Oke, next. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Contohnya, nah, kamu itu sudah 3 kali loh bikin kesalahan. Kalau 1 kali lagi ibu panggil loh orang tuanya. Seperti itu kan Bapak Ibu. Posisi ini akan menggunakan stiker
menggunakan poin. Poin kamu sudah 60 loh nak. Kalau sebentar lagi loh kamu sudah di posisi was-was loh sekarang ini. Itulah salah satu contoh sebagai pemantau. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Oke, next. Pemantau itu biasanya menggunakan suara, nada, datar, bahasa tubuh yang normal. Contohnya ini percakapan Adi dan guru. Guru, Adi, kamu tahu jam berapa kita memulai? Terus Adinya jawab, tahu Pak. Gurunya jawab lagi, kamu terlambat loh nak 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Terus Adinya jawab, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Nah, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid kita bila kita perlakukan seperti itu? Oke, next. Nah, hasilnya adalah ketika guru menjadi posisi pemantau, murid itu memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi atau yang berlebihan ya pada murid kita, menjadi marah atau merasa bersalah, itu tidak. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal pada kelasnya waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada jam mengerjakan tugas pada jam istirahat tadi ya Bapak Ibu ya. Karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Kita tahu kalau anak murid tinggal pada jam istirahat pasti dia kabur juga main ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Ini posisi yang seharusnya kita lakukan atau terapkan sebagai guru, yaitu posisi manajer. Ini biasanya akan keluar kalimat atau kita akan berkata kepada murid kita, apa rencanamu untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah posisi sebagai manajer. Next. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu dengan muridnya, mempersilahkan murid atau mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kita membuat murid itu menjadi lebih bertanggung jawab atas kesalahan yang dia perbuat, mencari solusi sendiri. Berarti anak itu akan kembali ke tujuan pembelajaran kita, yaitu pada Ki Hajar Dewantara, yaitu berdasarkan pendidikan profil pelajar Pancasila, yaitu salah satunya itu mandiri tadi. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali ke posisi kedua posisi tersebut bila diperlukan. Bila diperlukan Bapak Ibu ya, kalau di urgent ya. Kalau kita sudah emosi, kita lihat kesalahan anaknya. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Oke. Di posisi kontrol manajer, murid itu diajak beranalisis kebutuhan dirinya. Kebutuhan maksudnya kebutuhan yang untuk solusi, untuk memecahkan masalahnya, masalah yang buat diri dia sendiri, Bapak Ibu, maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apabila kita boleh memposisikan posisi kita sebagai manajer itu, kita akan berkata, apa yang kamu yakini nak? Kembali ke kelas itu tadi, apa yang apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa
apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Oke, next. Oke, kembali lagi di posisi manajer ya Bapak Ibu. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku ya, perilaku murid kita atau perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur diri dia sendiri, ya kan? Kembali lagi ke makna disiplin itu Bapak Ibu, bukan disiplin itu bukan kita mampu mengatur orang lain, tapi kita mampu untuk mengatur diri kita sendiri. Itulah yang akan kita terapkan kepada anak didik kita. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat, lebih memiliki rasa tanggung jawab atau PD. Kalau anak murid kita beri kepercayaan untuk memecahkan masalahnya sendiri atau mencari solusi dari masalah dia sendiri, dia akan merasa, oh saya mampu, saya sudah punya tanggung jawab. Berarti dia akan lebih kuat mentalnya ketika dia kembali ke kelompok. Oke, next. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Kalau keseharian kita tidak akan menafik ya Bapak Ibu, kita seringkali akan secara tidak sadar kita kembali ke posisi teman. Karena kan kita akan menjalin hubungan baik antara murid dan guru. Maka antara posisi pemantau dan teman itu akan secara tidak akan hilang dari dalam diri kita. Namun kita meminimalisir. Oke? Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Oke, namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol guru itu adalah pencapaian posisi manajer, kontrol manajer. Di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri sesuai dengan profil ajar Pancasila, yaitu tadi Bapak Ibu, merdeka dan bertanggung jawab. Merdeka itu maksudnya bukan merdeka kita sudah tidak dijajah lagi, bukan Bapak Ibu. Merdeka anak itu bisa mengekspresikan apa kemampuan mereka, apa ide mereka ya. Dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Oke, next. Manajer adalah posisi kontrol yang disyaratkan untuk membimbing murid untuk memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari solusi dari dan menyelesaikannya. Guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah, karena kita menerapkan disiplin positif itu tidak mudah Bapak Ibu. Kita memerlukan waktu, kita bertahap dan saling berkolaborasi antara rekan-rekan kita di sekolah, rekan sejawat kita, atasan kita, semua stakeholder yang ada di sekolah, sehingga budaya positif itu akan terwujud. Tentunya tidak mudah ya Bapak Ibu sampai pada posisi seorang manajer, namun tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, next. Nah, di sini adalah 5 posisi kontrol seorang guru yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama sebagai pendukung, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat memantau, dan yang terakhir yang perlu kita capai yaitu posisi kontrol manager. Seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid untuk mempersilahkan murid itu mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas
positif atau berhasil pada diri murid. Oke, next. Oke, inilah kesimpulan dari 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, guru berbicara dengan nada tinggi, menghati, dan menunjuk-nunjuk saat menghadapi masalah. Itu tidak asing dengan pandangan kita ya Bapak Ibu di sekolahan. Itulah perlu kita berbagi praktik baik. Apa yang kita dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini kita bagikan dengan rekan-rekan guru dan saling berkolaborasi dengan rekan sejawat dan stakeholder yang ada di sekolah. Dan yang dapat membuat murid memberontak dan menyimpan rasa dendam. Oke, membuat rasa bersalah harus berapa kali lagi Bapak Ibu bilang office hasilnya dipakai itu kecewa dengan kamu. Jadi contohnya ya Bapak Ibu, posisi pemantau, kamu hari ini sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Senin depan Ibu tahu kamu sudah pakai topi. Ini posisi pemantau. Posisi teman, ayo dong nak, ikuti aturan sekolah. Tidak susah kan kalau bantu Ibu sekali ini aja. Jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ya kan, seringkali kita menggunakan posisi ini Bapak Ibu ya. Apalagi kalau kita guru yang perempuan, kita kan lemah lembut, bahasa yang seperti ini kita gunakan yaitu sebagai posisi kontrol sebagai teman. Manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Posisi manajer yang membuat murid akan menjadi lebih bertanggung jawab atas segala perilakunya dan menemukan solusi, dan mereka menemukan solusi mereka sendiri atas segala permasalahan mereka. Oke, next. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya, itu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Oke, next. Pembentukan keyakinan kelas itu satu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Abstrak itu maksudnya itu Pak. Misalnya, contohnya kita menerapkan saling menghargai. Kita tidak tahu kan, kita tidak misalnya tidak langsung konkret. Contohnya misalnya tidak melukai perasaan kawan, gitu kan? Itu adalah salah satu nilai kebajikan dari saling menghargai. Nah, menghargai itulah masuk ke nilai yang abstrak. Dua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Contohnya datang tepat waktu, saling menghargai. Itu biasanya Bapak Ibu tingkatan untuk keyakinan kelas itu berbeda. Kelas 1, kelas 3, dan kelas 6 itu untuk yang sekolah dasar. Kalau dia sudah menengah ke atas itu biasanya lebih ke dewasa atau lebih ke universal tadi itu. Misalnya saling menghargai. Kalau anak SD kelas 1 itu biasanya kan dorong sering loncat-loncat kan. Itu beda biasanya bahasa dengan keyakinan kelas. Isi keyakinan kelas antara anak sekolah dasar dengan sekolah menengah atas. Oke. Yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah yang banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang keempat, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Lingkungan kelas itu ya Bapak Ibu. Yang kelima, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Berarti keyakinan kelas itu berdasarkan pendapat atau kesepakatan anak murid kita, bukan gurunya. Nanti kita, nah apa keyakinan kelas kita? Gak tahu Bu, kan ibu yang buat keyakinan kelas, bukan kami. Itu biasanya anak kalau yang kritis itu tadi akan berbicara seperti itu. Maka keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara siswa. Nah, ya balik lagi Pak Dedi. Nah, yang keenam, keyakinan kelas ditunjang kembali dari waktu ke waktu. Ya, jangan kita itu keyakinan kelas 1 kita gunain kelas 3. Itu kan perkembangan anak itu kan beda-beda ya, itu terus berkembang. Oke, next.
kelas. Itu di mana guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan muridnya. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Biasanya kalau kita membuat kesepakatan kelas itu kita tempel paling depan, jadi anak itu selalu mengingat sehingga anak itu akan disiplin dalam menerapkannya. Oke, next. Peraturan kelas atau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Salah satu contohnya Bapak Ibu ya, satu, kembalikan barang ke tempatnya. Itu nilai universalnya itu menjaga kerapihan dengan letakkan barang di tempatnya, sehingga nilai kebajikannya yaitu bertanggung jawab. Oke, nomor 2, dilarang mengganggu orang lain, menghargai. Ini universalnya ya Bapak Ibu, menghargai dan menghormati orang lain, sehingga nilai kebajikannya itu saling menghormati. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Universalnya bersedia hadir dari awal dengan literasi mandiri sebelum belajar dimulai. Nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya itu menghormati orang lain dan komitmen. 4, dilarang melakukan kekerasan, yaitu menyayangi sesama teman, sehingga timbullah nilai kebajikan yaitu keamanan saling menghormati. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba, sehingga nilai kebajikan yang akan timbul yaitu tentang kesehatan. Pergantian menunggu giliran itu maksudnya itu sabar dan tertib, membudayakan budaya antri, menghormati orang lain dan berempati. Dilarang merokok itu nilai kebajikannya itu tentang kesehatan, menghargai orang lain. Yang terakhir itu menggunakan masker, menjaga kesehatan bersama dengan memakai masker bila sakit. Nilai kebajikan yang ada di dalamnya itu tentang keamanan dan keselamatan. Oke, next, prosedur pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Guru meminta pendapat dari semua murid di kelasnya. Kita catat semua saran mereka. Lalu kita ubah aturan-aturan yang ada menjadi kalimat positif yang berkaitan dengan nilai-nilai baik atau nilai kebajikan tadi ya Bapak Ibu ya. Hormat atau saling menghormati. Kemudian kita susun beberapa keyakinan ini bersama-sama. Setelah itu semua orang termasuk guru dan murid menyetujui keyakinan tersebut dengan menandatanganinya. Itu biar contoh sahnya dari keyakinan dibuat Bapak Ibu. Keyakinan ini bisa kita pasang di dinding kelas agar semua orang bisa melihatnya. Agar semua orang benar-benar mengerti, guru bisa sering mengulas selama beberapa minggu awal penerapannya. Karena kan awalnya susah ya untuk menerapkan keyakinan kelas, apalagi kalau yang pertama kali pasti asing bagi mereka. Karena Ibu Bapak Ibu saya berpengalaman ketika mencoba menerapkan kesepakatan kelas pertama kali. Apa enggak kesepakatan kelas kita? Enggak berisik Bapak Ibu katanya. Siapa yang baru janjian itu? Ibu. Nah, itulah makanya kita membuat keyakinan kelas itu kesepakatan murid kita yang terus ditandatangani, sehingga mereka akan menjadi siswa yang bertanggung jawab dan mandiri dan disiplin dalam menerapkannya di dalam keseharian mereka sehari-hari. Oke, next. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini kegiatan ya, kelas bagi berkelompok dan setiap kelompok diberikan kertas. Ini pendalaman tentang keyakinan kelas. Ini sudah saya jelaskan tadi Bapak Ibu ya. Oke, next. Pembentukan keyakinan kelas itu kira-kira bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan sekolah biasanya kan ada
konsekuensinya. Kalau telat 10 menit, 1 poin sekian. Kalau tidak pakai sepatu hitam, poinnya sekian. Itu ya konkret ya, peraturan yang konkret. 2. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak Bapak Ibu, jadi anak kita nggak bingung, sedikit aja, tapi dia itu bermakna bagi anak murid kita dan gampang diingat dan dilaksanakan disiplin dalam melaksanakan keyakinan tersebut. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu atau refleksi atau evaluasi. Apa yang perlu kita buat lagi ya? Oke, next. Contoh keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Ini kelas 1. Ini contoh keyakinan kelas itu kelas 1. Itu karena ini yang sudah saya balik lagi yang saya jelaskan tadi. Setiap tingkatan atau fase keyakinan kelas itu akan berbeda-beda tergantung fase itu kelas tersebut. Ini contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kan anak kelas 1 itu sering main ya Bapak Ibu ya, karena terbiasa dari pendidikan TK itu bermain. Oke? Anggota kelas itu perlu senang. Tapi tidak didiskriminasi, maksudnya belajar tidak, karena kan transisi antara PAUD ke SD. Mereka akan masih beradaptasi. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Anggota kelas perlu saling menghargai. Anggota kelas perlu merasa aman. Oke, ini keyakinan kelas untuk kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Jadi maksudnya ini Bapak Ibu, anak kita kan kadang kita suruh maju ke depan itu susah sekali. Kadang apa karena dia orang malu atau tidak tahu, kita tidak tahu ya Bapak Ibu ya. Maka selalu kita terapkan dalam budaya keyakinan kelas itu menjadi yang terbaik, diri terbaik. Sehingga anak akan memiliki semangat untuk jadi yang terbaik, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan kelas. Oke, menghormati orang lain serta barang milik orang lain, berkomitmen setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, kalau kelas 7 itu sudah menengah pertama itu sudah beda ya Bapak Ibu ya. Hormat, bekerja, diterima dan dimiliki ya. Oke, next. Ini nampak dan tidak nampak itu dari keyakinan tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Ini sama seperti tadi. Next. Nah, ini kegiatan tugas saya, tugas kamu. Ini tugas murid dan tugas murid. Langkah yang dilakukan diskusikan hal tersebut. Guru akan membuat bagian 4 kelompok. Ini pembagian tugas-tugas guru dan tugas murid. Oke Bapak Ibu, silakan next. Nah, kita masuk ke poin yang terakhir nih Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi itu memiliki 3 bagian. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Di dalam menstabilkan identitas itu biasanya guru akan mengatakan atau berkata pada muridnya itu seperti ini Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Ini termasuk dalam menstabilkan identitas. Nah, kalau yang validasi isinya seperti ini Bapak Ibu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Contohnya, anak kita telat nih Bapak Ibu ya. Misalnya dia telat dan sapamnya biasanya menanyakan, kamu pasti punya alasan kenapa kamu bisa telat. Biasanya kan seperti itu Bapak Ibu ya. Menanyakan keyakinan, kamu ingin menjadi seperti apa? Seperti itu sering kita tanyakan untuk menanyakan keyakinannya. Next, dalam penerapan segitiga restitusi itu guru berperan sebagai posisi control manager Bapak Ibu.
menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan tadi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Yang tujuannya ini yaitu Bapak Ibu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, ya Bapak Ibu, sehingga siswa kita bisa mampu menemukan solusi atas permasalahannya, yaitu dengan dibimbing dengan tahapan segitiga restitusi. Definisi restitusi itu sendiri yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, next. Restitusi itu sendiri memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Sehingga restitusi itu belajar dari kesalahan dan memperbaikinya dengan tawaran, bukan paksaan. Tawaran itu bukan yang kamu hadiah, yang kamu bisa itu nggak ribet lagi, bukan seperti itu Bapak Ibu. Tawaran itu mencari solusi sehingga siswa kita mampu menjadi siswa yang bertanggung jawab dan mandiri, bukan paksaan. Oke, next. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sampingnya itu ada contoh segitiga restitusi Bapak Ibu. Proses dialog segitiga restitusi itu terdiri dari 3 bagian yang sudah saya sebutkan tadi ya Bapak Ibu. Silakan next. Nah, ini 3 langkah yang digambarkan pada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas tadi, memvalidasi kesalahan, menanyakan keyakinan. Oke, next. Oke, sekian itu praktik baik yang kami buatkan saya dapat tentang budaya positif tadi ini. Dan penutupnya, dalam penerapan disiplin positif kita mampu mengontrol diri dan merefleksi diri sebagai guru atau AMO atau posisi control manager untuk menuntun murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka dalam belajar dan serta bertanggung jawab. Dan sesuai lagi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara menciptakan murid yang berdasarkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, akan ditambahkan oleh rekan saya. Oke Bapak Ibu, pemaparan yang diberikan oleh Bu Rina dan saya tadi mengakhiri sesi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya, meluangkan waktunya. Saya katakan terima kasih banyak atas bantuannya dalam pemaparan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi